Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sofa Robiatul Adawiyah, Delvi Ardia Pramesti, Salsabila Ailisha Nasyiruddin, Sinta Ayus Caning Tias ingin menjelaskan apa itu biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Tegangan sel. Terdapat dua jenis tegangan sel. Yang pertama, terdapat tegangan sel konstan, dan yang kedua, tegangan sel berubah. Yang menyebabkan tegangan sel berubah adalah rangsangan internal dan eksternal, lalu pemanfaatan listrik tubuh dalam menangani pasien, sehingga menghasilkan pulsa tegangan. Kemampuan sel saraf atau neurons menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik atau TSB mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendris yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh tubuh berfungsi mengendalikan dan mengoperasikan syaraf, otot, dan berbagai organ. Sinyal-sinyal listrik di dalam tubuh mengenai sistem syaraf dan neuron, sinyal listrik dari otot dan jantung, potensial listrik syaraf. Macam-macam neuron. 1. Neuron sensorik. Neuron yang membawa rangsangan dari reseptor atau indera ke pusat susunan saraf atau otak dan sumsum tulang belakang. 2. Neuron konektor atau asosiasi. Neuron yang membawa rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. 3. Neuron motorik. Neuron yang membawa rangsangan dari pusat susunan saraf ke efektor atau otot dan kelenjar. Pergerakan impuls saraf pada gerak sadar berawal dari reseptor ke sensoris, kemudian ke otak, lalu ke motoris, dan berakhir di efektor. Pergerakan impuls saraf pada gerak tak sadar berawal dari reseptor ke sensoris, kemudian ke sumsum tulang belakang, lalu ke motoris, dan berakhir di efektor. Cara kerja sistem saraf. Pertama, dari rangsangan yang berupa makanan, bau, bunyi, cahaya, atau sentuhan diterima oleh reseptor atau organ denier seperti lidah, hidung, telinga, mata, ataupun kulit. Lalu dibawa oleh neuron deria ke sistem saraf pusat. Dari sistem saraf pusat dibawa oleh neuron motor ke efektor seperti organ otot atau kelenjar yang bergerak balas terhadap rangsangan. Dari efektor tersebut maka terjadilah gerak balas. Alur penghantar syaraf. Pertama, saraf dalam keadaan polarisasi kemudian dirangsang dan menghasilkan depolarisasi. Akhirnya timbul aliran listrik yang kemudian timbullah impuls saraf. Dari impuls saraf yaitu dikirim melalui dendrit lalu ke badan sel dan bertemu dengan akson, lalu bertemu dengan sinaps dan akhirnya menjadi neuron lain. Proses transmisi impuls saraf. Seperti sel tubuh lainnya, sel saraf dan otot memiliki potensial membran yang berkaitan dengan distribusi ion-ion tubuh yang tidak merata dan perbedaan permeabilitas ion Na+ dan K+. Sel saraf dan otot mampu mengalami perubahan yang cepat pada satu saat atau eksitasi pada potensial membrannya bila distimulasi, sehingga dapat berfungsi sebagai sinyal listrik. Fluktuasi potensial memiliki dua bentuk dasar, yaitu potensial berjenjang dan potensial aksi. Rangsangan sel saraf. Potensial sel saraf istirahat dapat diganggu oleh 1. Rangsangan listrik, 2. Kimia, 3. Fisis atau mekanik. Jika ada impuls butir-butir membran akan berubah dan ion-ion Na+ akan masuk dari luar sel ke dalam sel, sehingga
di dalam sel akan menjadi kurang negatif daripada di luar sel, dan potensial membran meningkat. Keadaan ini disebut depolarisasi. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.